Kemudian ikhwati fillah barakallahu fikum, di antara bukti lagi bahwa hidup di akhir zaman, merawat dan menjaga keluarga itu berat. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ini terkait masalah Dajjal. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang zilud Dajjal fi hadhihi sabkhah bi marri qanat. Nanti Dajjal itu akan sampai di sebuah tempat di pinggiran kota Madinah yang bernama Marru Qanat. Fayakunu aktsaru man yakhruju ilaihi nisa. Nanti yang paling banyak mengikuti Dajjal itu golongan wanita. Hatta innar rajul la yarji'a ila hamimihi wa ila ummihi wa ila ibnatihi wa ila ukhtihi wa ammatihi fayutiquha ribatan. Sehingga pada waktu itu kaum laki-laki mereka semuanya pulang ke rumah, nyari temannya, nyari ibunya, nyari istrinya, mencari saudarinya, mencari bibinya. Fayutiquha ribatan, semuanya diikat nanti sama orang-orang mukmin pada waktu itu. Makhafatan an takhruja ilai, karena khawatir jangan sampai akidahnya perempuan-perempuan yang ada di rumah ini terpengaruh dan dirusak oleh Dajjal. Ya, pada waktu itu Dajjal akan tampil sangat memukau, terkhusus yang paling ketipu adalah kaum wanita. Naudzubillah min dzalik ya. Mas sekali lagi perempuan ini harus mendapatkan pendidikan khusus. Mereka paling tidak harus menghatamkan surat An-Nur. Kata Umar bin Khattab dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim, "Allimu nisa'akum surat An-Nur." Ajarilah wanita-wanita di antara kalian surat An-Nur agar mereka semuanya bisa tetap menjaga kesucian dan tetap menjaga kehormatan. Kata Imam Al-Qurtubi, isi surat An-Nur itu. Nah, ini kaum wanita nanti akan banyak sekali yang ketipu oleh Dajjal. Dan ternyata betul, hari ini pun kita melihat perempuan ini paling tidak peduli wala wal barok dan lain sebagainya. Ya. Karena perasaannya sudah berhasil disentuh oleh para utusan-utusan Dajjal. Maka banyaknya para wanita muslimah berjilbab, ya, begitu ngefans sama BTS, ngefans sama EXO, ngefans sama K-pop, begitu senang dan gandrung sama K-drama dan lain sebagainya. Padahal mereka adalah orang-orang kafir, musuh-musuh Islam, dan mereka semuanya adalah orang-orang yang dimurkai Allah. Tapi kita melihat sudah nggak ada lagi di situ saringan wala wal barok, sehingga akhirnya begitu mudah mencintai orang-orang non-muslim atas nama idola, atas nama tren dan lain sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Inilah masalah-masalah penting yang kita hadapi, ya. Makanya kita semuanya harus selalu sigap. Bahkan di sini kalau di hadis ini mungkin beberapa ulama mengatakan dhaif, tapi Syekh Ahmad Syakir mengatakan hadis ini sahih. Ya, sanadnya betul. Walaupun mengandung an-anah tapi bisa diterima karena banyak sekali sumber-sumber lain yang menyebutkan demikian. Nah, di sini ikhwati fillah barakallahu fikum, hal yang kita catat adalah bagaimana seorang laki-laki mempertahankan akidah keluarganya sampai-sampai anak istrinya kalau perlu diikat jangan boleh keluar. Begitu ya, Masya Allah. Apalagi hari ini kerusakan itu bersumber dari berbagai tempat. Ya, termasuk sekolah. Itu adalah sarana untuk merusak. Salah satu anak-anak kita itu salah satu cara merusaknya lewat sekolah-sekolah. Anak saya itu semuanya sekolahnya di IT, ya. Udah Islami terpadu lagi ya, Islam terpadu. Coba. Tapi pulang itu masih bawa loh gambar salib di buku pelajaran itu. Masya Allah, Allahu Akbar ya, mengerikan. Mereka itu masih ya ketika pulang itu membawa materi-materi kekufuran itu. Ya, entah itu teorinya Darwin lah atau lain sebagainya dibawa pulang untuk dipelajari. Padahal saya sudah memilihkan yang IT. Apa kabar kalau saya sekolahkan di umum? Diajarin apa itu nanti kira-kira. Maka disinilah barakallahu fikum sebagai orang tua kita punya tugas yang sangat berat di akhir zaman ini untuk menjaga dan membentengi betul akidah keluarga kita. Maka ada satu doa yang jangan sampai kita lalai, lupa dan tidak membacanya, yaitu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, karuniakanlah kepada kami ya anak-anak dan istri yang menyenangkan, ya
Hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang soleh. Anak soleh, istri solehah, suaminya soleh juga. Jadilah dia pemimpin Recording in progress. Bertakwa. Ya. Ikhwati billah, barakallahu fikum. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan anak istri yang membahagiakan? Di sini kata Ibnu Abbas, ya, ya'nuna man ya'malu bitta'ah, yaitu melihat anak istri mengerjakan ketaatan, fataqirru bihi a'yunuhum fid dunya wal akhirah, sehingga seorang mukmin ya merasa bahagia melihat itu. Senang banget ya kita melihat anak kita bergelut begitu bahagia, rajin dengan Al-Qur'an, berzikir, sholat duha, sholat sunnah, ya, puasa sunnah, mengerjakan ketaatan kepada Allah, bersedekah. Masya Allah bahagia sebagai orang tua. Kita kan orang mukmin ya, jangan sampai kita punya pandangan materialis, memandang anak itu hanya dari sisi-sisi duniawi, sehingga nanti ketika anak kita itu mengerjakan hal-hal yang berbau akhirat, kita tidak menganggap sebagai sebuah prestasi. Begitu juga kita sebagai suami bahagia banget kalau melihat istri kita begitu rajin, ya, menuntut ilmu, ya, banyak-banyak membaca zikir, banyak-banyak ya beribadah dan lain sebagainya. Maka tidak ada ya, kata Hasan Al-Basri, tidak ada hal yang lebih membahagiakan bagi seorang muslim kecuali melebihi melihat anak istrinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita harapkan, keluarga kita isinya orang-orang baik dan orang taat kepada Allah. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ya, maka dari situlah kita semuanya harus punya strategi dan juga punya cara, dan harus mengerti apa yang harus kita lakukan agar kita bisa menciptakan keluarga dengan akidah yang benar, dengan cara pandang hidup yang benar, sehingga nanti mereka semuanya bisa menjadi sumber kebahagiaan kita. Atau dalam bahasa lain kita sebut namanya qurrata a'yun, memandang mereka menjadi kebahagiaan tersendiri. Alangkah bahagianya Khonsa ketika 3 putranya mati syahid di jalan Allah. Alangkah bahagianya Abu Thalhah melihat anaknya dan cucu-cucunya hafid Quran semua. Alangkah bahagianya Nabi Muhammad ketika melihat Hasan dan Husain di masa yang akan datang akan menjadi para pembesar agama Islam. Masya Allah, senang dan bahagia. Maka dari situlah kita semuanya mengharap ya, kita semuanya punya keluarga yang bisa kita atur dan juga bisa kita arahkan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Ikhwati billah, barakallahu fikum. Hari ini kalau kita berbicara kerusakan-kerusakan yang ada, yang terjadi pada keluarga, khusus ya, dikata Said Hawa dalam bukunya Jundullah Thaqafatan wa Akhlaqan, beliau menyampaikan bahwa pondasi utama perjuangan umat Islam itu ada di pribadi. Kemudian pribadi itu nanti kalau baik akan membentuk keluarga kuat. Keluarga yang kuat nanti akan membentuk masyarakat kuat. Kalau masyarakat itu imannya kuat, nanti akan membentuk sebuah negeri yang kuat. Jadi artinya kalau di ranah keluarga ini tidak berhasil, maka untuk mewujudkan sebuah negeri yang berdaulat ya, berdasarkan tatanan negara Islam itu akan sangat susah. Karena dalam tahap keluarga saja sudah tidak berhasil. Karena dari situlah barakallahu fikum, ini termasuk kajian yang sangat konstruktif, bermanfaat sekali untuk membina dan juga menjadi hal yang memiliki nilai sumbangsih lah untuk kepentingan perjuangan umat Islam. Ikhwati billah, barakallahu fikum. Kemudian apa kira-kira yang harus kita lakukan untuk menjaga akidah ya keluarga kita? Ini yang mungkin tema utama kita pada kesempatan malam hari ini. Apa yang harus kita lakukan untuk membentengi? Mengingat bahwa kesesatan itu sangat mudah sekali masuk. Dan memang Rasulullah SAW sendiri menyampaikan, tu'radul fitan 'alal qulub, ya. Fitnah itu tiap detik disuguhkan untuk menggoda dan juga mengecohkan hati manusia. Jadi godaan-godaan, tipuan-tipuan dan berbagai macam hal yang menghalangi manusia dari kebenaran dan kebaikan setiap detik itu ada di hati kita. Siapa yang mengikuti fitnah tersebut, maka otomatis hatinya akan menjadi hitam. Makin banyak fitnah yang dia ikuti, makin hitam dan hitam.
ya, dan itu terjadi setiap detik ya. Seperti itu kata Rasulullah SAW, tu'radul fitan 'alal qulub. Ujian-ujian itu muncul setiap detik dan terus dihadapkan dengan hati manusia. Hati manusia akan memilih mana, akan melakukan apa, disitulah nanti yang akan menentukan hatinya akan tetap bersih ataukah akan menjadi kotor. Nah begitu juga saat ini ujian akidah itu sangat luar biasa dan sangat dahsyat. Saya itu kemarin jujur, saya itu sebenarnya ada sebuah pertanyaan dari teman-teman di Bina Aila tentang masalah Allah itu sebenarnya di mana. Saya itu kaget. Kok ada manusia bingung Allah itu tempatnya di mana, itu bagaimana itu ceritanya. Di Quran jelas, di hadis tambah jelas. Apalagi penjelasan salafus soleh lebih jelas lagi. Bahkan umat Islam sendiri tanpa sadar juga sudah pada yakin Allah itu di atas. Tapi masih ada yang tanya, saya yakin ini penyebabnya karena ada pengajian-pengajian dari kalangan Asy'ariyah yang akhirnya meresap. Padahal orangnya nggak mau ngikutin, tapi lama-kelamaan kena fitnah hatinya. Ya, seperti itu ya, kena fitnah. Akhirnya mau nggak mau ngikut, begitu. Nah, ini seperti yang terbaru saya melihat, banyak juga orang mulai ngikut juga. Masalah apa? Ketika Said Akhil Sirot mengatakan, ya dalil, sebutkan dalil kalau Allah itu ada. Coba, apakah ada di Quran itu dalil yang menyebutkan bahwa Allah itu ada? Itu banyak juga yang mulai ngadopsi juga. Saya ditanya sama salah seorang santri saya itu di pesantren, ya Ustaz, apakah ada dalil bahwa Allah itu ada? Tuh, Masya Allah. Jadi kemarin nanya Allah di mana, besoknya nanya Allah ada apa enggak? Allahu Akbar. Ya, ini orang yang sudah lama banget ngaji dan sudah lama mendengar paparan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu aja kadang masih dibuat bingung Allah itu di mana. Nah, bagaimana kira-kira kalau orang nggak pernah ngaji, nggak pernah tersentuh pendidikan agama, tiba-tiba masuk kuliah langsung dikasih ya pelajaran tentang Allah di mana, dalilnya apa dan lain sebagainya. Alangkah mengerikannya. Disinilah maka ikhwati fillah barakallahu fikum, mari bersama-sama kita menyusun langkah yang tepat untuk menjaga akidah keluarga kita. Jangan sampai mereka itu rusak. Nanti kita akan bahas yang lebih detail insyaallah. Barakallahu fikum. Baik, yang pertama, tugas kita adalah menjelaskan kepada keluarga kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah lengkap, jangan sampai ada yang bolong satupun. Ya, yang paling penting rukun iman. Mulai dari iman pada Allah sampai iman kepada takdir harus jelas, clear. Jangan sampai ada yang masih belum jelas, bingung, atau barangkali ya mungkin yang masih belum tersampaikan. Silakan, itu yang paling utama jadi program dulu. Silakan anak istri periksa, tanya kepada mereka, jangan-jangan akidahnya salah, akidahnya keliru. Seperti itu ya. Barangkali melihat istri suka murung, melihat orang sukses, suami dimarahin, diamuk begitu ya. Coba tanya itu akidahnya tentang takdir udah bener apa belum. Begitu. Karena bisa jadi jangan-jangan kebanyakan nonton sinetron, terpengaruh gara-gara nonton tukang bubur naik haji, begitu ya. Sehingga akhirnya cara pandangnya terhadap dunia orang itu matre banget. Ya, nggak mencerminkan orang mukmin. Ya, seakan-akan itu sedang mengkritik takdir ilahi, begitulah bahasa para ulama ya. Ketika orang itu hasad terhadap kenikmatan duniawi orang. Ya, hal-hal yang berbau materi, kenikmatan duniawi itu semuanya nggak ada yang pantas, nggak ada yang patut untuk diiri. Ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala ngasih nikmat itu bukan tanda sayang, tapi Allah Subhanahu Wa Taala ngasih ujian, orangnya diuji. Ya, kalau taat alhamdulillah, kalau tidak taat bisa celaka kan ya. Maka dari itu barakallahu fikum, silakan diperiksa akidahnya. Mulai rukun iman tadi yang paling sederhana. Nanti setelah itu silakan baca akidah yang lain. Mungkin yang paling gampang lah, simpel, pakai kitabnya Syekh Utsaimin yang berjudul Ushulul Iman ya. Itu di situ ada penjelasan rukun iman kepada Allah sampai iman kepada takdir. Paling tidak dalam poin itu harus Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan sampai masih ada yang keliru, salah. Ya, keliru, salah paham dan lain-lain. Ingat, akidah itu yang kita bawa nanti sampai mati dan berjumpa dengan Allah. Sehingga jangan sampai sewaktu di dunia dirusak, digagalkan oleh para ahli bid'ah, pengikut aliran sesat dan lain sebagainya. Pastikan juga diajarkan bahwa kita ini milih info paling berkualitas. Hadis harus sahih. Kalau itu ya Al-Qur'an ya, kita pastikan dulu ayat Al-Qur'an atau hadis yang sahih. Atau kalau nggak begitu pendapat salafus soleh. Jangan sampai menerima pendapat-pendapat yang tidak benar, pendapat-pendapat yang tidak berkualitas. Apalagi dalil-dalil lemah dan palsu, itu sudah nggak pantas lagi untuk kita kaji dan kita bahas.
ya, maka pastikan di keluarga rukun iman benar. Kemudian yang selanjutnya, iman kepada Al-Quran terutama sekali tolong ditekankan, ya, bagaimana di keluarga kita Al-Quran itu menjadi hakim. Kalau ada apa-apa langsung kita menuju Quran, nggak usah tengkar, nggak usah ribut, nggak usah rame. Di Quran disuruh apa itu aja ikuti, itu petunjuk. Karena hidup di dunia ini banyak problem, banyak masalah. Solusinya hanya Quran. Kalau sampai manusia tidak mau mengikuti dan tidak menjadikan Quran sebagai hakim, tidak menjadi pemutus hukum, ya, maka di sini akan terus terjadi ikhtilaf. Tidak akan ada pihak yang puas, nggak akan ada yang plong. Maka silahkan ikutilah apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai bagian penting dalam hidup. Anak-anak diajarkan untuk menghafalkan Al-Quran, beritahu keutamaan Al-Quran, biasakan untuk membaca Al-Quran. Terutama kita sendiri juga harus akrab dengan Al-Quran, kalau bisa sering-sering untuk menghatamkan Al-Quran. Ya, tentu kita semuanya iri. Abu Bakar Ibnu Iyas diceritakan oleh Abu Nuaim dalam Al-Hilyah. Beliau menyampaikan, Abu Bakar Ibnu Iyas, beliau itu seumur hidup telah menghatamkan Al-Quran sebanyak 18.000 kali. Coba. Itu suatu hal yang sangat luar biasa, prestisius, patut dibanggakan. Ya, itulah prestasi dan itulah kesuksesan hidup itu ya yang bisa seperti itu. Nah, kita kalau seandainya hidup cuma berhasil mengumpulkan uang, lalu kita tinggal mati, apa prestasinya? Ya, nggak ada prestasinya. Maka dari itu barakallahu fikum, kita perdekat lagi hidup kita dengan Al-Quran. Kita jadikan Al-Quran ini sebagai hakim dan penentu hukum. Latihan, setiap kali ada problem, ada masalah, langsung sebutkan Al-Quran surat apa, ayat berapa. Kalau nggak tanyakan kepada yang tahu, silahkan disampaikan lalu diikuti apa yang diinginkan oleh Al-Quran. Ya barakallahu fikum. Kemudian yang selanjutnya, ajarin anak-anak supaya suka dan juga mengenal sunnah. Supaya mereka semuanya punya takdim dan perasaan khusus terhadap Nabi Muhammad. Bahkan kalau seandainya bisa, kita itu harus memanfaatkan hidup kita untuk banyak-banyak baca hadis. Saya sudah mempraktekkan sedikit dan saya merasakan berkah yang luar biasa, banyak luar biasa. Saya merasa setiap hari baca hadis Nabi sebanyak-banyaknya itu bikin saya seperti hidup bersama Nabi. Saya merasa seperti sedang dinasehati Nabi, diomongin Nabi, dan Nabi hidup di antara kita. Ya, saya punya HP. Saya sengaja tidak ada WA-nya, tidak ada apa-apanya. Saya isi di situ kitab hadis. Sehingga setiap kali saya buka, isinya hadis pokoknya. Dan manusia itu umumnya sehari itu minimal 8 jam ketemu HP. Bayang kalau seandainya 8 jam itu baca hadis terus. Masya Allah, rasanya senang memang. Dan kita kalau sudah dengar Nabi Muhammad SAW bersabda itu plong, adem, ngikutinya mutmain, perasaan kita nyaman. Ya. Maka di sini ikhwati fillah barakallahu fikum, banyak-banyaklah untuk mengenal sunnah, ya, anak-anak kita juga dikenalkan sunnah dan ajarin mereka untuk belajar membenci bid'ah. Jangan sampai mereka semuanya nanti terkecoh dan juga meninggalkan sunnah Nabi karena terpengaruh oleh ajaran-ajaran bid'ah. Kemudian ajarkan mereka juga untuk mencintai salafus soleh. Sebagaimana kata Anas bin Malik dalam kitab sunnah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Khallal. Kunna nu'allimu auladana hubbas syaikhain kama nu'allimuhum Al-Quran. Kami mengajarkan anak-anak agar cinta Abu Bakar dan Umar itu seperti kami ngajarin mereka Al-Quran. Jadi sering diucapkan. Siapa orang terbaik setelah Nabi? Abu Bakar, lalu Umar, diucapkan terus. Ya, itu akidah yang benar. Karena ada masa-masa kita nggak tahu entah itu kapan, bisa jadi kita nggak bisa ngajarin anak kita Abu Bakar, Umar itu orang terbaik. Bahkan bisa jadi kalau mengatakan itu akan entah di penjara lah atau ditangkap lah atau apalah. Wallahu a'lam bishawab. Seperti yang terjadi ketika zaman pemerintahan Bani Buai di masa pemerintahan Abbasiyah. Waktu itu para ulama cuma sekedar ngajarin manusia paling utama setelah Rasul adalah Abu Bakar. Di penjara bahkan dibunuh. Ya. Sekarang kita bisa ngajarkan anak-anak kita ini Al-Quran kalamullah, ajarkan. Ya. Terus beritahu bahwa Al-Quran itu firman Allah. Kan ada masa mungkin seperti zaman Imam Ahmad, orang bilang Al-Quran kalamullah, di penjara, disiksa sampai mati. Sekarang kita bisa mengajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di langit. Ajarkan kepada anak-anak kita di atas ars. Duduk di atas ars. Ya, bahasa kita, saya minta maaf pakai bahasa yang belak-belakan aja. Kata Imam Al-Dhahabi, maksud istiwa itu duduk. Karena bahasa Arabnya duduk itu istiwa. Duduk yang mantep. Seperti itu. Ajarkan. Karena bisa jadi suatu saat ada masa ketika kita nggak bisa ngajarin. Ngomong Allah di atas itu langsung di penjara tuh.
Bisa jadi seperti Ibnu Taimiyah yang berkuasa waktu itu orang-orang Asy'ari. Wah, Ibnu Taimiyah jadi korban. Nggak bisa ngajarin anak Allah di atas, itu nggak bisa, penjara. Masya Allah. Maka sekarang mumpun kita masih bisa mengajarkan ke mereka, ajarkan ke anak dan istri. Sekali lagi akidah mereka periksalah. Jangan remehkan masalah ini. Ya, jangan sampai kita merasa tenang, sepertinya anak istri kita aman bisa kita bawa ke surga. Ternyata di sana nggak bisa kita bawa. Ya, kita mereka ada di neraka. Naudzubillah min dzalik. Maka jangan sampai terjadi. Maka silakan diperiksa. Kemudian kita kenalkan mereka al-wala wal bara'. Islam itu punya kawan, punya lawan. Islam itu punya teman, punya musuh. Islam itu harus cinta siapa dan benci siapa. Nah, ini juga penting. Mengingat bahwa sekarang yang paling rapuh itu sendi ini. Ya, anak kita ngefans dengan pemain bola, agamanya Kristen. Ya, banyak sekali ngefans pada atlet-atlet, ternyata agamanya Hindu-Buddha dan lain sebagainya. Ini semuanya menjadi pelajaran bahwa wala wal bara umat Islam sangat ya, sangat lemah sekali. Ya, dan di sini kita melihat bahwa banyak umat Islam mulai ngefans dengan orang-orang kafir dengan berbagai macam alasan. Terutama tadi yang saya sampaikan, fitnah yang sangat dahsyat, yaitu Hallyu atau Korean Wave, ya, atau badai Korea itu luar biasa, itu membuat wala wal bara hilang semua. Nangis saya kadang ketika melihat di Saudi itu, di Riyadh itu ada wanita-wanita yang berjilbab, yang bercadar, mereka tuh joget-joget di konsernya BTS. Ya Allah, orang kafir. Allah muliakan kita dengan Islam, tunjukkan kita jalan yang benar. Allah tunjukkan kita Tuhan yang hak. Malah kita senang dengan orang-orang yang masih jahiliyah, manusia-manusia yang di atas kekufuran, di atas kebodohan dan lain sebagainya. Maka ini penting sekali kita ajarkan kepada keluarga kita mengenal al-wala wal bara'. Ya, jadi ini penting supaya kita semuanya bisa tetap mempertahankan mereka, karena problem wala wal bara' kadangkala dampaknya dosa, tapi bisa jadi bikin kafir. Hati-hati ini. Ya. Apalagi kalau sampai cintanya itu benar-benar sudah bikin orang lupa daratan, sampai bela mereka demi musuhin saudaranya, coba. Ya, ketika ada saudaranya mengkritik orang kafir, ya mungkin barangkali artis Korea atau apa, marah sampean, itu orang yang cinta Korea itu dahsyat sekali itu. Ya, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menyampaikan bahwa pada zaman beliau itu terjadi peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu pada waktu itu masyarakat gandrung dengan permainan gulat. Dan waktu itu yang gulat adalah orang dari Ahlus Sunnah, ada juga yang dari Persia atau orang Syiah. Ketika gulat, banyak orang Ahlus Sunnah yang jagoin orang Syiah. Kata Ibnu Katsir, disitulah saya melihat pemandangan wala wal bara' yang hancur lebur. Bagaimana kira-kira kalau Ibnu Katsir tahu banyak orang Islam ngefans sama Ronaldo, orang Islam ngefans sama Messi, sama Neymar, dan lain sebagainya. Masya Allah, beliau pasti bakalan mengira apa masih muslim mereka. Mungkin akan seperti itu. Karena sangat parah dan sangat luar biasa mengerikannya. Ya, apalagi kalau berbicara ngefans itu, Masya Allah lah. Ya, kadang itu seperti orang gila, orang ngefans itu. Ya, luar biasa. Saya lihat itu orang-orang yang ngefans sama Korea itu, Pak. Ada makanan itu dibungkus pakai kemasan yang luarnya itu edisi Korea, Pak. Itu makanannya sudah dimakan, bungkusnya doang dijual aja mahal. Allahu Akbar. Sampai seperti itu. Dan ada yang beli, ya, baju begitu, bekas dipakai orang begitu, gara-gara itu mirip dengan yang dipakai oleh artis-artis Korea. Dijual laku. Benar-benar sudah mirip dengan kegilaan. Seperti itu ya. Maka kita semuanya berhati-hati. Apalagi kalau yang sampai parah, mengikuti lagu-lagunya dan lain sebagainya. Karena di situ lagu-lagunya banyak mengandung unsur kekafiran. Ya, mereka anti agama, mereka semuanya membenci Tuhan, dan mereka semuanya mengatakan bahwa agamanya adalah musik dan lain sebagainya. Naudzubillah ya. Jadi artinya di sini kita semuanya patut untuk mencermati baik-baik. Kita selamatkan akidah mereka, kita kenalkan dengan al-wala wal bara', siapa musuh-musuh Islam. Kita tentunya masih ingat kisah dua anak yang membunuh Abu Jahal, Mu'ad dan Mu'awid. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, dua anak ini bertanya kepada Abdurrahman bin Auf ketika perang Badar, "Wahai paman, di manakah Abu Jahal?" Kemudian habis itu Abdurrahman bin Auf nanya, "Emang mau kamu apakan Abu Jahal?" Kata dua anak ini, "Kata emak saya, ya,
Abu Jahal itu suka jelek-jelekin Rasulullah dan suka berbuat jahat pada Rasulullah. Ya, oh baik kalau begitu ditunjukkan. Lalu kemudian dua anak inilah yang menusuk Abu Jahal. Ini khawatibillah barakallahu fikum berarti apa? Ya, emaknya itu ngajarin anaknya untuk mengenal musuh-musuh Islam. Nah, makanya anak-anak kita jangan sampai musuh Islam sepanjang sejarah itu nggak kenal. Namrud, paling tidak ya, Namrud, ya, kemudian Fir'aun. Ini jangan sampai akidahnya terbelokkan nanti gara-gara anak kita belajar filsafat di perguruan tinggi, filsafat umum barangkali ya. Akhirnya apa yang terjadi? Anak kita dibuat diputer-puter otaknya sampai pada akhirnya membenarkan Fir'aun, sampai pada kagum sama Fir'aun dan lain-lain. Ini masalah penting, jangan sampai akidah anak-anak kita, keluarga kita rusak. Maka ini penting untuk kita sadarkan. Kemudian kita kenalkan juga dengan para pejuang, Masya Allah. Anak-anak itu tolong kenalkan dengan orang-orang Islam yang hebat, supaya mereka nggak kagum terhadap orang-orang kafir. Kadang-kala banyak orang Islam itu kagum sama Barat, sama Timur, kagum sama Rusia, kagum sama Jepang. Itu karena nggak tahu kalau di umat Islam itu banyak tokoh dahsyat. Gitu. Maka saya pun berusaha, barakallahu fikum, saya mengusahakan anak-anak saya ceritain tentang peristiwa-peristiwa besar, perang-perang yang dimenangkan orang Islam, dan juga para tokoh-tokoh Islam. Saya kenalkan betul. Supaya apa? Mereka semuanya bangga dengan agamanya. Jangan sampai orang Islam kok memuja Barat. Orang Islam kok ngefansnya sama Rusia. Itu jangan sampai terjadi nanti. Ya, maka ini harus kita sadarkan sejak awal betapa pentingnya sekali mengenal para pejuang-pejuang Islam. Silakan itu nanti dicari ya, banyak sekali tokoh-tokoh besar Islam. Kalau saya biasanya ngajarkan ke anak mungkin lewat nasyid Pak ya, ada nasyid Mawahana atau mungkin nasyid Sunanal Abdal dan lain-lain yang mungkin itu bisa jadi saya jelaskan nama-nama yang tercantum di situ, saya jelaskan kisahnya satu persatu, peristiwa demi peristiwa. Untuk apa? Biar anak-anak saya tetap ya memuja-muja agama Islam, jangan sampai mereka menjadi tertarik ke agama-agama lain. Naudzubillah min dzalik. Ya, ini semuanya penting karena kita hidup di zaman ketika banyak manusia ini mereka mendapat info-info yang tidak berimbang. Info tentang Islam semuanya ditutup rapat-rapat, sedangkan info tentang orang kafir semuanya dibuka dan dipoles seindah mungkin. Naudzubillah min dzalik. Makanya Abu Muhammad Al-Maqdisi beliau menulis sebuah buku yang berjudul I'dadu Qadatil Fawaris Bihajri Fasadil Madaris. Menyiapkan para perwira-perwira Islam dengan cara menjauhkan ya anak-anak kita dari sekolah-sekolah sekuler. Ya, kenapa demikian? Sekolah itu merusak cara berpikir dan lain sebagainya. Naudzubillah ya. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Kemudian yang selanjutnya kita kenalkan juga mungkin musuh-musuh Islam zaman sekarang. Seperti orang Islam kenalkan itu siapa Joe Biden, siapa Donald Trump, kenalkan dengan Bush, Obama, kenalkan baik-baik dia itu dengan Macron, ya, kenalkan mereka itu juga dengan mungkin Sharon, mungkin dikenalkan juga dengan Netanyahu dan lain sebagainya supaya paham. Kenalkan juga dengan entah dengan Xi Jinping atau siapa, orang-orang yang kita anggap itu sangat memusuhi Islam. Ya. Seperti itu. Tujuannya untuk apa? Biar mereka muncul al-wala wal baroknya sehingga mereka semuanya bisa menentukan sikap. Jadi kalau berbicara tentang negara-negara itu udah deh nggak ada sama sekali kagum-kagumnya begitu. Menganggap mereka itu musuh yang justru harus ditaklukkan dan dikalahkan. Jangan sampai karena atas nama netral musuh pun dianggap sebagai kawan dan partner dalam perjuangan dan lain sebagainya. Jangan sampai. Ya. Ini penting, ini untuk merawat akidah yang benar, maka mereka harus kita kenalkan. Karena akidah yang paling rontok zaman sekarang itu masalah wala' wal barok. Orang Islam itu sepertinya sudah tidak peduli lagi siapa kawan, siapa lawan, dianggap bahwa semuanya itu sama aja lah. Begitu ya. Banyak orang zaman sekarang itu tidak peduli saudaranya seperti apa, nggak penting. Ya, seperti itu. Akibatnya disinilah kita melihat orang kafir itu bisa kaya raya. Penyebabnya apa? Ya karena orang Islam nggak punya wala' wal barok. Gak begitu mikir masalah ya siapa kawan siapa lawan, itu penyebab. Saya perhatikan banyak orang-orang Islam itu masih kemana-mana begitu bawa minuman itu Pak yang gambarnya Dewi Sakira itu ya, gambarnya perempuan itu loh Pak yang tapi badannya kayak ikan warna hijau itu ya.
Barakallahu. Masih banyak tuh orang Islam yang doyan minum itu, padahal itu minuman dari musuh Allah itu, kan ya. Ya harusnya jangan begitu cara kita dalam bermuamalat. Wal barok kita harus kita tunjukkan. India itu jelas-jelas berbuat jahat terhadap orang Islam. Saya lihat banyak orang Islam masih pakai motor yang dari India itu, Pak. Ya, seperti itu. Banyak masih ya. Prancis itu terbukti tiap hari kerjaannya itu menghina Nabi Muhammad. Tapi saya juga ngelihat banyak tuh orang-orang Islam yang masih ngefans sama pakaian-pakaian Prancis dan juga mobil-mobil Prancis juga banyak. Ini menandakan wal baroknya udah ya mungkin sakaratul maut. Sangat-sangat rendah sekali sehingga akhirnya tidak punya identitas dan nggak punya apa-apa. Padahal kita itu dengan seandainya ya orang Islam itu mau mengendalikan uangnya di jalan yang benar aja, itu sebenarnya musuh Islam itu udah bakalan banyak keoknya lah, begitu bahasa kita ya. Tapi karena memang nggak ada wal barok, tidak biasa kita kenalkan itu, akhirnya ya musuh-musuh Islam bisa tetap jadi konglomerat. Konsumennya orang Islam lagi-lagi ya, masya Allah. Ya maka ini berhati-hati sekali, kita semuanya belajar wal barok dan kita semuanya menyikapi musuh Islam sebagai musuh, menyikapi umat Islam sebagai saudara-saudara kita. Seburuk-buruknya orang Islam tetap saudara dan sebaik-baiknya orang kafir tetaplah musuh Islam. Jadi tidak ada ya istilah kata-kata udah gak usah peduliin agamanya, yang penting coba lihat sikapnya, perlakuannya dan lain sebagainya. Ikhwati fillah barakallahu fikum, tidak seperti itu cara kita berperilaku terhadap musuh-musuh Allah. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Kemudian yang selanjutnya, kita juga perlu untuk membersihkan syubhat-syubhat dan juga kesesatan yang masuk ke dalam rumah. Seperti ateisme. Karena saya yakin anak-anak dari sekolahan itu baca materi-materi pulang jelas jadi ateis. Yakin jadi ateis. Ya, gempa bumi, menyikapi hujan, dan lain-lain ya. Al-Imam Ibnu Jauzi dalam kitabnya Talbisul Iblis banyak menyampaikan bahwa at-tabaiyun ya, para naturalism atau mereka itu kalangan ya naturalis, mereka itu banyak sekali mengecoh manusia, menjelaskan bahwa ini penyebabnya ini penyebabnya itu dan lain sebagainya, tanpa sedikit pun mencantumkan Allah Subhanahu wa taala dalam prosesnya. Maka di sini barakallahu fikum jelas kita semuanya anak kita itu di sekolah sedang diajarin ilmu ateis. Ya, dan saya yakin banyak juga kok ya, walaupun sudah SD IT lah, sudah SMP IT, SMA IT dan lain sebagainya, buku-bukunya nggak ada yang ditulis oleh mereka sendiri, nggak ada yang mau usaha nulis buku biologi. Akhirnya ya lebih suka beli. Dampaknya yaitu tadi dicantumkan di dalamnya akidah-akidah sesat, akidah-akidah menyimpang, bahkan akidah-akidah yang ateis. Naudzubillah min dzalik. Kalau itu nanti pelajarannya pelajaran ke sosial atau itu mungkin pelajaran-pelajaran kewarganegaraan, pluralisme yang masuk, menganggap semua agama sama, semua agama baik dan lain sebagainya. Padahal ya inna dina indallahil Islam. Itu semuanya harus dibantah dan kita bersihkan. Jangan sampai ada di keluarga kita mengakui ada agama lain yang baik. Kemudian sekulerisme, penerapan syariat Islam harus menyeluruh di seluruh lini kehidupan. Gak bisa dipisah-pisah. Ini juga sama, harus kita sadarkan juga seluruh keluarga kita harus paham bahwa yang dilakukan manusia kalau sampai mereka pengen keluar dari syariat itu hukumnya kafir. Sebagaimana dalam pembahasan pembatal syahadat ya. Jadi barang siapa yang memandang boleh keluar dari syariat, maka ya itu sudah keluar dari Islam. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya materialisme. Ini juga perlu untuk sama-sama kita ajarkan kepada ya diri kita, anak kita dan juga istri kita, bahwa memandang apapun jangan sampai pakai pandangan materialisme. Ya, apa aja ukurannya materi. Sukses apa tidak pakainya duit. Ya, seperti itu. Menilai orang, menghormati orang pakainya duit dan lain sebagainya. Itu semuanya pandangan materialisme. Makanya dalam ungkapan salaf disebutkan, di barang siapa yang menghormati orang kaya karena kekayaannya, maka sepertiga agamanya lenyap. Dhahabas sulusu dini. Dan riwayat yang dhahabas sulusa dini, 2/3 agamanya lenyap. Kalau sampai ada orang menghormati orang kaya karena kekayaannya. Soalnya kalau orang kaya karena rajin sedekah, Pak ya, kita takdim karena dia kan soleh gitu ya, itu enggak masalah. Tapi ini orang kaya cuma karena faktor dia kaya, outfitnya yang mungkin mahal-mahal, barang-barangnya berkelas, lalu kemudian kita hormati sampai tunduk-tunduk, itu berarti sudah pertanda bahwa kita agamanya hilang.
Karena kita nggak boleh menghormati apapun kecuali alasannya dan asasnya adalah lillahi ta'ala. Kalau sampai alasan keduniaan, materi dan lain sebagainya, maka jelas itu menandakan iman kita sangat lemah terhadap akhirat. Sehingga kita memandang persoalan duniawi itu silau. Seperti orang-orang memandang kekayaannya Qarun. Dalam surat Al-Qasas Allah Subhanahu wa taala menceritakan ya, orang-orang itu ketika faqaraja ala qaumihi fi zinatihim. Ya, pada waktu itu Qarun keluar rumah bawa outfit yang sangat dahsyat. Orang-orang yang pemuja dunia langsung mengatakan, ya laitalana utiya mislama utiya Qarun. Seandainya kita juga bisa kayak Qarun, mulia ya, tapi itu sama Allah ditenggelamkan, dikubur hidup-hidup ya. Alhamdulillah min dzalik. Jadi kuatifillah barakallahu fikum, kita tidak usah ya takdim pada orang karena faktor kekayaan. Gak usah takdim sama orang karena urusan apapun. Pokoknya kalau itu dia nggak taat kepada Allah, dia itu hina sehina-hinanya manusia. Mau pejabat, mau siapapun, kalau dia itu nggak taat kepada Allah, ya hina di mata kita. Ya, karena kita orang mukmin, memandang sesuatu kacamatanya akhirat, kacamata akidah. Ya, kita nggak memandang hidup itu dunia saja persoalannya, sehingga akhirnya dunia menjadi patokan segala hal. Jangan sampai. Ya. Dan masih banyak lagi aliran-aliran sesat lain yang perlu kita counter. Termasuk tadi kalau ada aliran-aliran sesat yang masuk, entah itu melalui film-film, video dan lain sebagainya, cepat harus langsung diselesaikan. Jangan sampai. Ya, saya pernah suatu malam itu ada yang nelpon. Assalamualaikum Ustaz, saya mau minta tolong. Ada apa? Ya, anak saya mau murtad. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Malam-malam anaknya mau murtad. Ya, dia nggak pernah berpikir anaknya itu bakal sejauh itu melangkahnya. Selama ini dibiarkan aja sekolah ketemu teman-teman yang kafir, nggak apa-apa. Sampai pada titik ya klimaksnya itu sampai mau murtad. Orang tuanya nangis nggak karu-karuan. Seperti itu ya, Masya Allah. Itulah makanya kita sejak awal perhatikan. Kalau ada kesesatan dikit-dikit, cepat selesaikan. Jangan sampai kita biarkan sehingga nanti akan menggurita dan membesar sampai mencelakakan orang. Kemudian yang selanjutnya, kita juga harus menjauhkan keluarga kita dari perusak-perusak akidah. Yang pertama jelas itu adalah film-film ya. Hati-hati film Barat, film Jepang, film Korea, film Cina atau film-film apapun, di sana itu ada dewa-dewa. Di sana itu ada sihir-sihir. Di sana itu ada Tuhan-Tuhan selain Allah. Di sana itu ada tempat-tempat ibadah selain masjid. Hati-hati. Keseringan melihat itu lama-lama terjadi normalisasi, nganggap hal itu sebagai hal yang biasa dan normal. Kalau sudah seperti itu bahaya ya, memandang sesuatu yang salah, keliru, kufur, sesat, sesuatu yang biasa aja. Sampai seperti itu, ini udah sangat parah nanti kalau sampai seperti itu. Ya, maka hati-hati. Jadi kalau seandainya anak-anaknya mau nonton film dan lain sebagainya, silakan disaring, dampingin, jelaskan. Ya sebenarnya kalau memang bisa nggak usah nonton. Ya, lebih baik banyak berkegiatan, banyak bermain-main. Seperti itu. Tapi kalau terpaksa harus menonton, carikan tontonan-tontonan yang benar, yang benar-benar tidak merusak dan membahayakan akidah. Ya, tidak membahayakan akidah. Di situ nanti juga banyak sekali orang-orang yang tidak berakhlak, tidak beradab, berzina, ya, entah itu nanti pacaran, ciuman, pelukan dan lain sebagainya, itu juga sama saja itu akan merusak akidah. Akhirnya menganggap itu sebagai hal yang normal. Bahkan ketika nanti kita kerasin dikit, ya kita dianggap jangan fanatik, kenapa? Itu ya kadang. Seperti itu. Orang yang sudah terbiasa menonton kemungkaran, sampai-sampai nggak ada pengingkaran, walaupun dalam hati aja nggak ada. Bahkan Rasulullah SAW itu bersabda, "Walaysa ada dikahabbata khardalin min iman." Kalau manusia lihat mungkar sudah nggak ngingkari sedikit pun, berarti tidak ada iman. Walau ya habbata khardal, walaupun hanya sebiji sawi udah nggak ada imannya. Lihat mungkar tapi sudah tidak merasa ya nggak nyaman, seperti itu. Jadi kalau sampai melihat kemungkaran udah biasa normal begitu, wah ini udah pertanda sangat buruk sekali kondisi keimanan kita. Ikhwati billah barakallahu fikum. Kemudian yang selanjutnya, anak-anak dan juga keluarga kita bisa juga rusak karena lagu. Maka hati-hati, ya, kenalkan mereka dengan nasyid-nasyid. Sebenarnya nasyid-nasyid yang baik itu juga banyak, entah nasyid jihadi, nasyid pendidikan, ataupun mungkin nasyid-nasyid yang lain. Biasakan kalau memang suka mendengarkan lagu-lagu ke arah situ saja, ya.
Jadi jangan sampai nanti dirusak seperti lagu-lagu dari Korea itu ada yang judulnya Lucifer, yang artinya iblis. Coba lagu-lagu di Barat itu kadang-kala juga sama, anti agama seperti itu ya. Itu semuanya kalau sampai dilakukan orang Islam, ya murtad hukumnya. Ya, lagunya BTS itu ada yang secara khusus memang anti agama. Itu kalau dilakukan orang Islam, walaupun nggak yakin, tapi kan iman itu kan di mulut, di hati, dan di perbuatan. Kalau mulutnya bilang nggak beragama, ya sudah selesai, kelar. Begitu ya, walaupun tapi hatinya beriman kok, nggak bisa diterima. Itu hanya khusus yang terpaksa. Ya, tapi dalam keseharian masih sholat kok, tapi mulutnya sudah kufur. Orang kafir itu bisa karena mulut, bisa karena perbuatan, bisa karena hati. Nah ini dalam persoalan ini orang nyanyi itu mulut yang bekerja. Maka orang yang mengucapkan diri, aku tidak percaya lagi agama, aku tidak percaya lagi Tuhan, kafir dia. Seperti itu. Makanya ini kan berhati-hati. Ya, apakah ini yang dimaksud Rasulullah? Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiron. Ya, orang di pagi hari mukmin, sorenya kafir, entah gara-gara habis nonton apa, lalu kemudian kafir, atau sebaliknya. Gara-gara cuma pengen dianggap eksis, tidak ketinggalan zaman, pengen diakui orang, pengen diwah-wahkan, akhirnya nyanyi sesuatu yang bisa bikin dirinya murtad. Naudzubillah. Ya, jangan sampai. Selamatkan, jaga. Ya, ini sangat dahsyat. Saya tuh kadang melihat, ya Allah, jangankan mungkin yang di rumah-rumah seperti ini, di pesantren saja itu masih melihat saya itu, ya Allah. Ya, film itu belum bisa dibasmi. Pesantren, kan saya pesantrennya pesantren tinggi, itu film nggak bisa dibasmi. Jangankan film ya, Korea, ya, K-pop dan lain itu aja nggak bisa dibasmi. So, susah. Kan pernah itu ada sidak gitu ya, di pesantren putri itu ada sidak gitu ya. Waktu itu laptop disuruh ngumpulkan, diperiksa, ya, isinya semuanya full Korea gitu. Sampai-sampai muncul istilah gitu ya. Wah, ini mujahidah Korea ini ya. Seperti itu. Karena sudah sangat-sangat parah sekali ya kondisinya. Masya Allah. Mana kadang kan mungkin lucu ya, kadang-kali perempuan itu kadang sangat lugu dan lucu gitu. Foldernya ditulisin sangat rahasia, jangan dibuka gitu. Nah waktu pemeriksaan ya yang dibuka yang tulisannya begitu kan ya. Ya akhirnya ketemu, Masya Allah, pel-pel yang sangat dahsyat seperti itu. Apa ini mungkin pesantren akhir zaman atau bagaimana, wallahu alam. Tapi yang jelas ini saya cerita realitas ya, yang terjadi itu seperti itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memperbaiki kondisi kita sehingga umat Islam ini kembali lagi kepada agamanya. Alhamdulillah yang mendalik kalau sampai orang Islam ya, apalagi sudah beriman, beribadah, kok masihnya ya dirusak oleh hal tersebut. Lagu bisa merusak, film bisa merusak. Kemudian film itu yang paling merusak banget itu terutama film-film horor. Rusak akidah. Orang Islam yang harusnya itu sama setan itu ya kecil ya, gampang ngadepinya mudah gitu, akhirnya jadi ketakutan sama setan. Itu dampak dari nonton film-film horor. Ini semuanya harus kita basmi semuanya. Kalau bisa anak kita tuh nggak pernah sama sekali melihat yang horor-horor dan lain-lain. Sehingga nggak ada dalam memorinya itu rekaman. Nah kita masukkan dalil-dalil. Ketemu kalau ada setan, baca ini. Kalau ketemu setan, nggak usah takut karena dia lemah. Kan enak. Nah, karena kalau dalam film-film hantu itu kan semuanya hantunya kuat-kuat. Nggak terkalahkan. Seperti itu ya. Akhirnya yang muncul di benak ya kebanyakan orang, ya hantu itu serem, tak terkalahkan, bisa apa aja, bisa terbang, ngilang, bunuh, dan lain sebagainya ya. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Seperti itu ya. Makanya di sini penting lah kita ingatkan. Kemudian yang selanjutnya, hati-hati jangan sampai akidah rusak lewat fashion. Ya, yang perempuan ajarin berhijab itu intinya syar'i. Ya, model dan fashion jangan sampai merusak akidah. Ya, seperti itu. Jangan pakai baju-baju yang ngetren, dipakai oleh kekinian dan lain sebagainya. Jangan. Suruh pakai baju dalam rangka menutup aurat. Ya, tidak usah mencari perhatian siapapun. Hanya Allah yang penting untuk kita cari perhatiannya. Kemudian yang selanjutnya tren. Baik itu tren kata-kata, tren perbuatan ataupun tren keyakinan. Ini juga jangan sampai keluarga kita ikut-ikutan terjebak di dalam. Ini juga berpotensi untuk merusak dan membahayakan akidah mereka. Ya, karena tren-tren zaman sekarang ini juga beberapa ada yang membuat orang bisa bikin murtad juga, gitu ya. Tren entah itu berupa kata-kata dan lain sebagainya. Mungkin barangkali ngomong, ya, barangkali mungkin ngomong atau apa begitu ya, entah
mungkin omongan biasa, tapi kalau sampai itu ditujukan ke agama, wah itu bisa jadi parah dan fatal, gitu ya, bisa jadi parah dan fatal. Misalkan B aja, biasa aja, itu tren, kalimat yang sangat tren sekarang. Coba bayangkan kalau seandainya, marilah kita semuanya meraih surga yang sangat dahsyat, lalu ada orang bilang B aja, wah ini kan bisa keluar dari Islam ini. Diceritain surga kok malah jawabnya biasa aja, itu kan ini masalah besar. Walaupun kelihatannya kecil, ya, tren mengalir bersama hidup, tapi ini problem. Kemudian selanjutnya makanan. Usahakan kita sebagai seorang muslim hanya makan dan konsumsi yang biasa saja kita makan. Gak usah tertarik sama makanan-makanan yang dari luar negeri, dari negeri-negerinya orang kafir, yang diimpor ke negerinya kaum muslimin. Tidak usah tertarik. Seandainya mau ikut-ikutan, ikutan aja makanannya orang Arab yang jelas-jelas halal insya Allah. Ya, jadi sehingga kita semuanya tidak usah tertarik ikut-ikutan makanan ala Prancis, ala Korea, ala Cina, ala dan lain sebagainya, tempatnya negeri-negerinya orang kafir. Ya, makan aja kita orang Indonesia makan apa, silakan dinikmati. Ya, tidak usah tertarik sama makanan-makanan karena bisa jadi itu awalnya cuma niru makannya. Lama-lama juga membenarkan. Nah, itu yang paling berbahaya. Karena kan cinta itu ya awalnya dari kecil-kecil begitu, lama-kelamaan akan membesar. Kemudian yang selanjutnya minuman. Sama, sekarang minuman itu juga banyak sekali yang mulai menjauhi minuman yang murni, yaitu air putih, sumber kehidupan dan kesehatan, mulai dijauhin. Kemudian lebih dari itu bahkan minuman yang berupa susu yang sangat nikmat dan enak itu udah nggak populer. Yang populer apa? Yaitu minuman-minuman yang diimpor dari negeri-negerinya orang kafir, sehingga akhirnya membuat ya itu lebih tren, populer dan lebih keren di pandangan orang. Padahal Nabi Muhammad itu pernah disuruh milih antara khamr sama susu dan beliau memilih susu. Kata Jibril, asabta sunnah, asabtal fitrah, fitrahmu masih waras. Orang zaman sekarang udah nggak peduli tuh, ya air putih yang segar, menyegarkan, enak, penuh manfaat, kaya gizi, kaya nutrisi, udah nggak dipeduliin. Lebih suka pokoknya minuman viral, gitulah ya. Hati-hati, jangan sampai akidah anak kita rusak, keluarga kita rusak gara-gara hal seperti itu. Gak usah ikut-ikutan sama apapun yang viral. Kemudian sekolah, berhati-hati sekali ya, lindungi keluarga kita dari sekolah-sekolah yang bisa merusak. Usahakan anak-anak kita semuanya di sekolah yang benar-benar akidahnya aman dan tidak diotak-atik. Jangan sampai kita ya izinkan mereka keluar, pulang-pulang sudah bukan menjadi muslim lagi. Jadi ya, ikhwatibillah barakallahu. Nah, kemudian kita semuanya ini yang terakhir untuk menangkal nih, ya untuk menangkal segala macam keburukan yang masuk ke keluarga, menjaga agar anak-anak kita tetap, keluarga kita tetap berada di atas fitrah, maka kita butuh beberapa ilmu syar'i. Yang pertama adalah ilmu fikih. Pastikan anak-anak dan istri sudah kita ajarin fikih, paling tidak fikih ibadah, mulai dari bab thaharah, salat, zakat, puasa dan haji, beserta hukum-hukum terkait fikih yang paling dasar. Kemudian yang kedua, ajarin mereka akidah yang benar, sehingga kalau ada akidah yang nggak benar, mereka akan merasa asing, aneh, sehingga nanti berusaha dicarikan jawabannya. Kemudian ajarkan untuk mereka sirah nabawiyah dan sirah orang-orang soleh, sehingga mereka semuanya bisa ya bangga, senang, dan makin cinta pada nabinya. Lalu kemudian mereka semuanya mendapatkan contoh-contoh teladan dari orang-orang soleh. Dalam Islam, orang-orang soleh jumlahnya sangat banyak. Ya, Imam Ad-Dhahabi menulis kitab Syiaru Alamin Nubala. Di situ isinya semuanya orang-orang jenius, hebat, baik, sempurna. Tidak punya kesalahan-kesalahan, kekeliruan, dan kasus-kasus seperti itu ya. Dan kita heran ketika anak-anak kita disuruh mencontoh, itu Bung Karno lah, atau apa begitu ya. Nah itu sejarahnya kalau didetailkan itu serem banget ya. Anak kita disuruh mencontoh. Contoh apanya kira-kira begitu ya. Kemudian kita perhatikan lagi juga belajar adab dan juga akhlak, supaya nanti kita nggak tertarik dengan budaya-budaya jahiliyah dan kita nggak akan ikut adab-adab jahiliyah dan akhlak-akhlaknya orang jahiliyah yang hidup di zaman sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah nanti kita ketemu di lain kesempatan. Barakallahu fiikum.